Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali bertemu dengan kita semuanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyambut firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Demikian firman Tuhan. Nah, topik hari ini Bapak Ibu mengatakan hidup dalam kebenaran. Itu dia. Dalam nats ini kita bisa belajar dan kita bisa menceritakan hal-hal yang pernah dilalui dalam kehidupan Yesus Kristus Raja kita. Nah, supaya kita lebih paham Bapak Ibu, apakah yang dapat kita lihat dari pernyataan tersebut? Ternyata ada ungkapan yang diungkit ke atas permukaan tentang sifat dan karakter yang sangat kontras jika dibandingkan orang Yahudi dengan Yesus sendiri. Apa perbedaan yang kita lihat dalam karakter dan sifat orang Yahudi dan Yesus sendiri sebagai Tuhan kita? Nah, ini terwujud di dalam ketika ada terjadi perayaan Pondok Daun pada saat itu, di mana banyaknya orang berkumpul dan Yesus juga turut di dalam perayaan Pondok Daun tersebut. Nah, di dalam perayaan itu ternyata orang-orang Yahudi itu berkerumun dan memiliki suatu pengkotak-kotakan di dalam merayakan hari Pondok Daun itu. Dan apa yang terjadi, apa yang harus kita lihat di dalam nats ini? Ternyata ada berbagai kelompok-kelompok yang sangat cenderung, yang sangat terlihat di dalam cara pandang, cara ucap, gerak-gerik mereka ketika mereka melihat, memandang Yesus yang hadir di dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun tersebut. Nah, pengkotak-kotakan itu atau karakter yang terlihat jelas itu, kita bisa lihat bahwa ada kelompok orang Yahudi yang menganggap bahwa Yesus sebagai orang yang baik. Nah, ada kelompok orang Yahudi ketika melihat Yesus, mereka lihat bahwa Yesus itu adalah orang baik. Nah, tapi ada juga kelompok yang menganggap bahwa ketika mereka melihat Yesus, bahwa Yesus adalah sebagai penyesat. Kita bisa baca di Yohanes pasal 7 ayat 12. Mereka menganggap bahwa Yesus itu penyesat itu, pembangkang, pelawan itu. Itu. Ada juga kelompok orang Yahudi yang memiliki definisi seperti itu terhadap Yesus. Nah, ada yang ketiga lagi saudaraku. Yang ketiga adalah kelompok yang bertujuan ingin membunuh Yesus. Kita bisa lihat di Yohanes pasal 7 ayat 1. Mereka memiliki keinginan bagaimana supaya Yesus itu dibunuh. Nah, sebagai ketiga kelompok yang kita lihat tadi, bahwa ternyata Yesus memiliki karakter dan sifat tersendiri ketika dia melihat semua orang yang memandang dia dengan sebelah mata, yang memandang dia di dalam perayaan Pondok Daun itu. Tetapi Yesus tidak terkontaminasi dengan pandangan, lirikan, gaya, cara mereka memandang Yesus. Tapi Yesus sebagai pribadi yang baik melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat malang sekali di dalam pemahamannya, pengenalan mereka akan Mesias. Saudaraku, pada saat itu juga ada orang yang menggabungkan melihat Yesus sebagai penyesat dan ingin membunuh Yesus. Tetapi ternyata juga mereka takut dengan Yahudinya tadi. Ya, karena mereka juga takut. Ya, kalau mereka mewujudkan itu, apa kata orang banyak terhadap tujuan mereka. Akhirnya ternyata ketika Tuhan Yesus melihat perbedaan yang sangat kontras itu, dan kita bisa melihat kepribadian itu, dan akhirnya banyak orang diam-diam membicarakan juga bermaksud untuk membunuh Yesus. Ya, justru Yesus, walaupun ada ancaman, tekanan yang dia rasakan pada saat itu, tetapi Yesus tetap mengajar di bait Allah dengan caranya baik. Yaitu kita bisa lihat di ayat 14. Dia selalu terbuka menyatakan ajarannya
kepada semua orang. Yesus mau menunjukkan apa yang dia ajarkan kepada semua orang. Betulkah menyesatkan? Betulkah meragukan? Ternyata semua apapun yang diucapkan Yesus adalah benar adanya, sesuai dengan kitab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan seperti itu mereka tidak berani bahkan untuk memprotes pun, untuk menghujat pun, atau untuk menangkap Yesus. Mereka tidak berdaya. Karena ternyata semua ajaran Yesus, semua orang dengar adalah baik adanya. Nah, walaupun dalam tekanan keselamatan yang dialami Yesus pada saat itu, tetapi Yesus tetap memilih untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang benar. Walaupun dia di dalam tekanan, walaupun dia di dalam persoalan itu dikelilingi orang-orang yang jahat, yang munafik tadi, tetapi dia tetap mengajar, melakukan tugas-tugasnya dengan benar, dengan cara yang benar. Itulah Yesus kita yang sangat istimewa, yang berkarisma, dan dia adalah yang betul-betul kita tiru, saudaraku. Di saat-saat ancaman silih berganti, di dalam tekanan, di dalam pekerjaan kita, ada saja orang yang tidak menyukai kita, ada saja orang yang mengancam kita, ada saja orang ingin membunuh kita, ada saja orang ingin membuli kita. Tetapi kita bisa melihat cermin firman Tuhan pada saat ini. Bagaimanakah Yesus mensikapi semua ancaman, pembulian habis-habisan itu, dan hujatan, fitnaan yang ditujukan kepadanya. Dia tetap mengerjakan pekerjaannya, dan dia tetap melakukan segala tugasnya dengan cara yang benar. Nah, di dalam refleksi dalam firman hari ini, bagaimanakah kita harus bersikap, saudaraku, di dalam memutuskan menjalankan tugas panggilan kita sebagai manusia Allah? Apakah kita ini seperti orang yang tahu kebenaran tetapi kita pilih diam karena takut? Sama dengan orang Yahudi tadi, tahu sebenarnya yang benar tetapi tidak mau berbuat benar. Dan dia pilih diam karena takut. Apakah seperti itu? Ataukah dengan karakter atau kelompok orang seperti manusia Yahudi yang tidak mau mengakui kebenaran Yesus karena merasa diri paling benar. Tidak mengakui kebenaran itu ada. Tidak mengakui kebenaran Yesus Kristus. Ya kan? Karena dia menganggap dia yang lebih benar. Dia yang lebih unggul dari segala-galanya. Apakah karakter seperti itu? Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan karakternya yang begitu santun, yang begitu berkarismatik kepada semua orang. Yesus memilih, dia berani menyatakan kebenaran dengan cara yang benar, dan walaupun banyak ancaman, tetapi dia selalu menyatakan kebenaran dengan cara yang benar. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Dia selalu memastikan dirinya bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran dengan cara yang benar akan tetap terlindungi. Dan itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Saudaraku, kiranya Tuhan menolong kita untuk mengambil sikap dan tindakan yang benar di dalam kehidupan kita. Katakanlah ya kalau ya. Katakanlah tidak kalau tidak. Jujurlah, setialah dalam kejujuran hatimu, dan lakukanlah firman Tuhan. Mari kita mencontoh karakter yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita, bahwa dia selalu menyatakan sesuatu yang benar dengan caranya yang benar. Semoga firman ini menguatkan hati, pikiran, dan semangat kita untuk bekerja yang benar dengan cara yang benar, berbicara yang benar dengan cara yang benar. Tuhan akan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang memberikan edukasi bagi kami supaya kami bisa berkata jujur, berlaku jujur, dan melakukan kejujuran di dalam kehidupan kami. Itu adalah kesetiaan yang mutlak yang Tuhan inginkan. Tuhan telah memberikan contoh bagi kami untuk tidak gentar dan ragu, dan tidak takut menghadapi apapun, situasi apapun, jika kita selalu berlaku jujur dan setia, bertindak dengan benar, dengan cara yang benar. Tuhan akan melindungi setiap orang. Dan apapun yang dikerjakan oleh orang yang beriman, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Karena firman-Mu selalu bekerja kepada orang-orang yang berlaku benar dan berjujur di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, berkatilah semua jemaat-Mu, lindungilah setiap keluarga, dan jagalah setiap pribadi,
agar selalu memiliki sifat dan karakter yang benar dan mau bertindak dengan benar sesuai dengan firman-Mu hari ini. Lindungilah kami Tuhan, jagalah hati kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya dan sifat-sifat ketakutan kami, supaya kami mau berani sebagai tampil menjadi anak Tuhan yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang selalu tidak mau jujur dan tidak mau adil dan tidak mau setia di hadapan Tuhan, supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih dan anugerah menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, ingat selalu untuk menjaga kesehatan, semangatlah dalam kehidupan ini, selalu tersenyum, Tuhan akan selalu menjaga kita. Selalu
mengandalkan sikap